Pewaris Veda Ega Pratama ditemukan. Kiandra Ramandipa mulai curi perhatian dunia balap. Dunia balap Indonesia kembali bergetar. Setelah nama Veda Ega Pratama meledak sebagai fenomena terbesar di Moto3 dalam beberapa tahun terakhir, kini muncul kabar mengejutkan. Pewaris Veda disebut telah ditemukan. Sosok itu adalah pembalap muda bertalenta luar biasa, Kiandra Ramandipa, yang performanya mulai menebar tanda-tanda bahwa Indonesia tak akan kekurangan generasi emas dalam kancah balap dunia. Jika Veda Ega Pratama disebut sebagai ikon baru Asia dan kebanggaan Indonesia di pentas Moto3, maka Kiandra muncul sebagai bayangan masa depan, rider yang disebut-sebut memiliki paket lengkap untuk meneruskan kejayaan Veda. Perbandingan keduanya kini semakin ramai diperbincangkan, terutama setelah Kiandra tampil dominan dalam beberapa agenda latihan dan uji kompetisi nasional maupun Asia. Veda Ega Pratama, ikon, inspirasi, dan pembuka jalan. Tidak bisa dipungkiri, kebangkitan balap Indonesia dimotori oleh kiprah luar biasa seorang Veda Ega Pratama. Aksinya di Moto3 mencuri perhatian dunia. Gaya agresif, mental baja, serta konsistensi ekstrim membuatnya digadang-gadang sebagai bakat terbesar Asia dalam satu dekade terakhir. Veda bukan hanya pembalap cepat, ia adalah simbol bahwa pembalap Indonesia mampu sejajar dengan talenta Eropa dan Amerika. Keberhasilannya menembus Great Moto3 memberi dampak besar, perhatian dunia, kepercayaan tim, hingga pintu yang terbuka lebih lebar untuk bibit-bibit baru dari tanah air. Dan kini, dari pintu yang sama, muncul nama Kiandra Ramandipa. Kiandra Ramandipa, pewaris Veda yang disebut punya aura berbeda. Julukan pewaris Veda bukan sesuatu yang ringan. Namun, orang-orang di pedok nasional menyebut bahwa Kiandra memiliki dua hal penting. Yang pertama, bakat alami sejak usia dini, dan yang kedua, disiplin dan pola kerja profesional layaknya pembalap Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Kiandra berjalan sangat cepat. Aksinya di ajang pemula, Asia Talent, hingga beberapa sesi pemantauan tim internasional menunjukkan satu hal. Dia bukan hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam membaca lintasan. Perhatian publik benar-benar tertuju saat dia menampilkan gaya yang mirip dengan Veda. Agresif, namun halus, berani late braking, kuat secara fisik, dan bermental tempur di lintasan. Para pelatih menyebut, Kiandra memiliki DNA pembalap yang jarang muncul dua kali dalam satu generasi. Kenapa Kiandra disebut pewaris Veda? Ada sejumlah alasan kuat mengapa julukan itu mulai muncul. Yang pertama, gaya balap yang mirip. Keduanya mengandalkan karakter berani menyerang. Kiandra bahkan dalam beberapa kesempatan menunjukkan kemampuan bertahan dari tekanan rival, sesuatu yang dikenal sebagai salah satu kekuatan utama Veda. Yang kedua, perkembangan fisik dan mental sangat cepat. Pelatihnya mengungkap bahwa dalam 12 bulan terakhir, peningkatan Kiandra berada di level yang di luar prediksi. Ia mampu mengikuti pola latihan ala pembalap Moto3, padahal usianya jauh lebih muda. Yang ketiga, fokus dan determinasi tinggi. Seperti Veda yang dikenal pendiam dan sangat fokus terhadap latihan, Kiandra menunjukkan perilaku yang sama. Hampir semua hari diluangkannya untuk latihan, simulasi balap, hingga latihan fisik berat. Mengapa nama Kiandra penting bagi masa depan balap Indonesia? Keberadaan Kiandra tidak hanya sekedar fenomena baru, tetapi juga menjadi sinyal bahwa Indonesia tak akan berhenti pada Veda saja. Produksi talenta terus berjalan. Jika Veda diprediksi akan mapan di Moto3 dan naik menuju kelas selanjutnya, termasuk ke Moto2 di masa depan, maka Kiandra diproyeksikan sebagai penerus jalur emas. Ia berpotensi memasuki grid internasional tepat ketika Veda mulai naik kelas. Dengan kata lain, Indonesia bisa memiliki dua bintang besar di dunia balap dalam waktu bersamaan. Ini adalah mimpi besar yang selama 20 tahun hanya menjadi angan-angan. Respons pengamat, Kiandra adalah paket lengkap. Beberapa analisis Asia Talent menyebut bahwa Kiandra memiliki pace kuat dalam lap-lap terakhir,
kemampuan adaptasi cepat terhadap motor dan lintasan baru, kontrol motor stabil saat cornering kecepatan tinggi. Pengamat luar negeri bahkan menyebut Kiandra lebih matang daripada Veda di usia yang sama. Ini membuat tim-tim internasional mulai mengamati namanya lebih dekat. Jika perkembangan berjalan konsisten selama 2 tahun ke depan, Kiandra disebut memiliki peluang besar untuk menyusul jejak Veda menuju Moto3. Dampak kemunculan Kiandra terhadap karir Veda. Kemunculan pewaris justru membawa dampak positif untuk Veda. Yang pertama, menambah motivasi. Yang kedua, menjaga energi positif di balap nasional. Semakin banyak talenta kuat berarti semakin besar perhatian dunia. Yang ketiga, menciptakan rivalitas sehat dalam perkembangan jangka panjang. Latihan nekat bikin bos Guidotti takjub. Veda Ega kembali jadi sorotan. Veda Ega Pratama kembali menarik perhatian publik dunia balap. Bukan karena kemenangan atau podium. Kali ini, sorotan datang karena aksi latihan ekstrim yang membuat bos tim besar tercengang. Dalam video latihan yang beredar luas, Veda tampak memainkan motor resmi Moto3, Honda NSF 250 RW, dengan gaya agresif, drifting tajam, dan kontrol presisi di lokasi yang bukan sirkuit biasa. Hasilnya, decak kagum dari banyak pihak, termasuk dari punggawa tim rival. Salah satu yang memberi perhatian khusus adalah bos tim papan atas Italia, Gianluca Guidotti, figur berpengaruh di dunia balap motor Eropa. Dalam komentarnya, Guidotti disebut takjub melihat kelincahan dan keberanian Veda, bahkan menilai pria muda asal Indonesia itu punya potensi besar untuk mengancam dominasi di kelas Moto3 2026. Kenapa latihan Veda jadi sorotan? Bukan sekadar gaya pamer. Apa yang dilakukan Veda bukan hanya show off. Menurut pengamat balap dan beberapa sumber dalam pedok, latihan seperti itu bisa punya nilai teknis besar. Drifting dan sliding terkendali membantu pebalap memahami limit fisik motor, bagaimana ban dan suspensi bekerja, hingga reaksi saat kehilangan traksi. Latihan di lokasi di luar sirkuit, latihan seperti ini melatih insting, refleks, dan adaptasi terhadap kondisi ekstrim, aspek penting terutama saat ban atau motor tak ideal. Bagi pebalap muda seperti Veda, kombinasi keberanian plus kontrol semacam ini adalah modal besar untuk karir jangka panjang di Moto3 atau lebih tinggi. Karena itulah banyak pelaku dunia balap melihat latihan ini sebagai indikator bahwa Veda bukan sekedar pembalap muda kuat, tetapi talenta mentah yang bisa diasah jadi pembalap kelas dunia. Dari runner-up Rookies Cup ke panggung dunia, persiapan matang untuk Moto3 2026. Veda Ega Pratama memang bukan pendatang baru di dunia balap. Prestasinya di 2025 sudah cukup menjanjikan. Sebagai runner-up di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, Veda mengamankan golden ticket untuk turun di kelas dunia Moto3 musim 2026, menurut harian Fajr. Meski sempat menghadapi penalti dan insiden, Veda menutup musim dengan performa konsisten dan reputasi meningkat. Banyak tim dan pengamat melihat potensi besar dari gaya balapnya. Agresif, berani mengambil resiko, tapi punya naluri bertarung. Karakter yang langka di pembalap muda. Latihan ekstrim ini bisa jadi bagian dari persiapan matang. Tidak hanya sekadar tampil di sirkuit, tetapi juga membentuk mental baja dan kontrol fisik saat motor diberi limit tinggi. Guidotti dan tim besar Eropa, alarm untuk rival di Moto3 2026. Reaksi dari Guidotti bukan tanpa makna. Dalam dunia Moto3, tim besar selalu mencari